Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang berkat rahmat yang diberikannya kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa dimudahkan dan dilancarkan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Salawat serta salam marilah kita haturkan bersama-sama kepada junjungan besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada kita semua selaku umat yang selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santriwati al-mahirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang adab, adab orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu agama, adab talibul ilmi, adabu talibul ilmi, adab penuntut ilmu agama. Insyaallah dari hari ini dan hari berikutnya kita akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Sebelum kita memasuki tentang adab-adab atau pembahasan kita tentang adab-adab penuntut ilmu, yustahsan, seyogianya atau bagusnya kita mempelajari atau berbicara tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, keutamaan dalam menuntut ilmu agama, wa manzilatul ulama, dan kedudukan para ulama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala syakka anna idrak tullab al-ilmi li syaraf al-azim alladhi yanaluhu bi talabihim lil ilmi wal makanatul aliyah allati yahzuna biha yaj'aluhum akthar hirsan ala suluki tariq al-ilmi wa ta'allum. Di sini dikatakan di buku ini, tidak dipungkiri bahwasanya ketika seorang penuntut ilmu agama mengetahui tentang keutamaan menuntut ilmu agama dan kedudukan para penuntut ilmu agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan lebih haris, akan sangat semangat, akan sangat menjaga untuk selalu menuntut ilmu agama, karena dia telah mengetahui apa keutamaan dalam menuntut ilmu agama dan bagaimana kedudukan para ulama, para penuntut ilmu agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengetahui hal tersebut, dia semangat, antusias dalam menuntut ilmu agama. Untuk itu di kesempatan hari ini, Ustadz insyaallah akan membacakan ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aqwal ma'thura dari para sahabat dan para salafus saleh tentang keutamaan menuntut ilmu dan kedudukan penuntut ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dari ayat-ayat Al-Quran, tentang keutamaan menuntut ilmu dan manzilatul ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah sama kedudukannya orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah masyhur di telinga kita, yaitu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Kalau kita diangkat derajat kita oleh keluarga kita,
oleh orang yang kita segani, oleh orang yang kita hormati, oleh orang tua kita, kita kan senang, apalagi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menguasai seluruh alam ini. Ialah Allah pencipta kita. Di dalam surat Thaha ayat 114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilman," dan katakanlah wahai Muhammad, atau katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, ya, wahai Tuhanku, zidni ilman, tambahilah kepadaku ilmu, ya. Wallahu subhanahu lam ya'mur nabiyahu bi talabil izdiyad min syai'in illa min al-ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, ya, tidak menyuruh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik, yang mulia di muka bumi ini, untuk meminta tambahan dari sesuatu kecuali dari ilmu. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh, ya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta tambahan dari harta, dari jabatan, dari kedudukan, dari posisi, dari kehormatan. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, yaitu hanya ilmu. Wal murad bil ilmi huna, dikatakan di buku ini, wal murad bil ilmi huna al ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifatal abdi li rabbih subhanahu. Dan dimaksudkan dari ilmu ini adalah ilmu agama, ilmu syar'i alladhi yufidu ma'rifatal abdi, yang dimana kita dengan ilmu tersebut mengetahui al-abd li rabbih subhanahu, mengetahui hamba itu mengetahui Tuhannya, ya, dia mengetahui siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Wa mimma yu'akkidu ahammiyatal ilmi wa darurata talabihi, ya, dan ayat yang menekankan pentingnya ilmu dan pentingnya menuntut ilmu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Fa'lam, maka ketahuilah wahai Muhammad, sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang mukminin dan mukminat, ya, atas dosa-dosa mukminin dan mukminat. Nah, di ayat ini dikatakan fa bada'a bil ilmi qabla al amal, kama qala Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, menta'liq di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini memulai dari ilmu daripada amal. Fa'lam, maka ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu. Ketahuilah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Wastaghfir li dzambika, dan meminta ampunlah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang-orang mukmin dan mukminat. Itu amal. Istighfar merupakan amal. Allah Subhanahu wa taala memulai dari ilmu, kemudian amal. Dalam ayat lain dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang menuntut ilmu agama itu akan membawa kepada rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah al ulama, adalah penuntut ilmu agama. Nah, itu tadi adalah ayat-ayat Al-Qur'an tentang keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu agama, dan manzilah dan kedudukan para penuntut ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya banyak, ya, dari seluruh buku-buku yang menulis tentang hadis-hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mali'ah, penuh dengan ratusan hadis tentang ilmu, tentang perintah untuk menuntut ilmu, menjelaskan tentang bagaimana kedudukan para penuntut ilmu, ya. Di Sahih Bukhari saja aktsar min 100 hadits fil ilmi wa talabihi wal hath alaih. Di sini dikatakan dalam Sahih Bukhari saja itu ada lebih dari 100 hadis dalam yang menerangkan tentang ilmu, yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu agama.
Dan insya Allah kita akan membahas sedikit dari hadis-hadis tersebut, beberapa hadis-hadis dari hadis-hadis yang akan disampaikan di sini. Yang pertama, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Muawiyah ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, ya. Perhatikan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan pahamkan baginya atau kepadanya agama ini, ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, kita harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita kebaikan, ya, kebaikan. Ya. Fal fiqhu fid din min a'zamil khair alladhi yuwaffiqu Allahu ilaihi ibadahu. Maka memahami agama, ya, atau menuntut ilmu agama, min a'zamil khair, termasuk kebaikan yang luar biasa, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk hambanya. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan di jalan, yatlubu fiha ilman, yang di jalan tersebut untuk menuntut ilmu, ya, berjalan di jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia berjalan di jalan surga, di jalan yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata, dan para malaikat, la tad'u ajnihataha, akan meletakkan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, kepada para penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Dan sungguh penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu agama, akan meminta ampun kepadanya penduduk langit dan penduduk bumi, sampai hitan, sampai ikan-ikan atau paus yang ada di laut akan meminta ampun kepadanya karena dia menuntut ilmu agama, ya. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawkab. Sungguhnya keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang alim atas hamba, ya. Orang yang alim dan hamba, seperti apa keutamaannya? Seperti bulan purnama kepada seluruh bintang yang ada di langit. Jadi ketika bulan purnama itu terang menerang, yang menerangi bintang-bintang yang di langit. Wa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sungguhnya para ulama itu merupakan pewarisnya para nabi. Ulama pewarisnya para nabi, dan para nabi tidak pernah mewariskan dinar wala dirham, dinar dan dirham atau harta. Nabi itu tidak mewariskan harta. Innama warrasul ilma, mereka mewariskan al-ilmu, ya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ya. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil nasib yang banyak, bagian yang banyak, ya. Di hadis di atas, bayan takrimul azim, ya, merupakan penjelasan atas kemuliaan yang luar biasa yang didapatkan oleh penuntut ilmu agama. Karena kenapa? Karena pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga, ya. Yang kedua, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya, ya, tawadhu'an wa tawqiran, karena rasa tawadhu mereka dan rasa hormat mereka kepada penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu. Wal makhluqat, yang ketiga, al makhluqat al katsira fis samawati wal ard wal bihar, ya. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi, yang ada di langit dan yang ada di laut pun, yang dimana jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu mereka meminta ampun kepada para penuntut ilmu, ya. Mereka mendoakan kebaikan bagi
bagi penuntut ilmu, bagi orang yang menuntut ilmu agama. Masya Allah, keutamaan yang luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu agama. Wa yakfi talibul ilmi fakhran, dan cukup bagi seorang penuntut ilmu agama itu merasa bangga, annahu yas'al al-husul ala mirathin nubuwah, dia berusaha untuk mendapatkan warisan para nabi. Cukup bagi dia untuk berbangga di hadapan orang yang lain karena dia itu berusaha untuk mendapatkan warisannya para nabi. Apa warisan para nabi? Yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis terakhir yaitu adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min salas." Jadi seorang hamba, anak cucu Adam, ketika meninggal maka terputus amal ibadahnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw walidin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Madama ilmu hadzal alim yang yatanaqalu talamidu jailan ba'da jailin, atau jilan ba'da jilin, ya. Ketika ilmu seorang hamba, seorang alim itu, muridnya itu mengajarkan kepada muridnya lagi, dan begitu terus, muridnya lagi mengajarkan kepada muridnya lagi, ya. Jilan pada jilin, generasi kemudian generasi berikutnya mengajarkan ke generasi berikutnya, ya. Kalau ilmu itu terus berpindah dan bermanfaat, maka hadats thawab wa hadil hasanat wa tastamir bila inqita'. Pahala ini dan kebaikan ini akan terus menerus tanpa terputus, tanpa terputus, ya. Subhanallah, itu merupakan keutamaan orang yang menuntut ilmu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, dan kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadlnya, pahalanya tidak akan terputus, malaikat akan menaruh sayap-sayapnya, ya. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan mendoakan kebaikan baginya. Itu keutamaan para penuntut ilmu. Kemudian yang terakhir adalah tentang aqwal ma'sura, ya, perkataan-perkataan para sahabat dan para salafus saleh tentang ilmu atau tentang penuntut ilmu. Dari Ali radhiyallahu taala anhu, qala al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga kamu. Bagaimana menjaga kita? Ketika kita ingin berbuat kejelekan, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Itu ilmu. Kita tahu. Ketika kita ingin memakan atau meminum barang-barang yang haram, kita tahu ini haram. Ilmu akan menjaga kita. Ingin memakan makanan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kita tahu itu ilmu, itu haram, itu ilmu. Makanya ilmu akan menjaga kita. Ilmu lebih baik dari harta. Kenapa? Al-ilmu yahrusuka, karena ilmu itu menjaga kamu. Wa anta tahrusul mal, dan sebaliknya kamu yang menjaga harta kamu. Al-ilmu hakimun, ilmu itu yang memberikan hakim, yang menjustis. Ini baik, ini benar. Karena dengan ilmu kita memiliki ilmu. Wal malu mahkumun alin, dan harta kita yang menggerakkannya. Kita mau dibuat harta itu, mau dibelikan apa, dibuat apa, kita yang menggerakkannya. Kita yang jadi hakim atas harta tersebut. Mata khuzzanul amwal, ya, meninggal para orang-orang yang menyimpan harta. Orang-orang yang mengumpulkan harta akan meninggal. Wa baqiya khuzzanul ilmi, dan akan tetap ada orang-orang yang menyimpan ilmu, yang mengumpulkan ilmu. A'yanuhum mafquda, ketika mereka meninggal, mereka syakhsiyah, jasad mereka akan hilang. Wa ashkhasuhum fi qulub mawjuda, tapi mereka di hati para orang-orang itu ada di hati pada orang-orang, ya. Mereka mungkin hilang, meninggal, tapi di hati para orang-orang itu mereka ada. Bayangkan ulama-ulama kita ketika menulis buku, Masya Allah, ada di hati. Imam Bukhari, Imam Muslim, akan disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, akan disebutkan, akan didoakan oleh para yang membaca bukunya, para yang mempelajari buku-bukunya. Akan ada di hati orang-orang yang mempelajari dia, mempelajari syakhsiyahnya, kebaikan dia, dan mempelajari ilmunya, ya. Jadi mereka meninggal, tapi mereka ada di hati para penuntut ilmu yang lain. Nah, di antara perkataan para sahabat yaitu Abu Darda, ya, di antara perkataan para salaf, ya, itu perkataan Abu Darda, ya,
Dia juga merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Lian ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lail." Ya. Abu Darda berkata, dia mempelajari suatu masalah dalam ilmu agama. Dia mempelajari suatu masalah dalam ilmu agama itu lebih dicintai bagi dirinya daripada qiyamil lail, daripada salat tahajud, salat malam. Ya, dia lebih mencintai mempelajari satu masalah daripada qiyamil lail. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Laisa syai'un ba'dal fara'idi afdal min talabil ilmi." Tidak ada sesuatu yang lebih baik setelah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita selain dari menuntut ilmu. Ya. Jadi setelah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, salat, puasa, tidak ada sesuatu yang baik dari itu selain menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu merupakan hal yang lebih afdal. Bahkan Abu Darda mengatakan lebih dicintai daripada salat tahajud. Nah, santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang keutamaan ilmu agama, keutamaan menuntut ilmu agama, dan kedudukan para penuntut ilmu agama, para ulama-ulama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tidak sama antara orang yang alim dan orang yang tidak alim, itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia jalan ke surga Allah Subhanahu, dimudahkan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya, ya. Orang yang menuntut ilmu agama, malaikat pun berdoa kepada dia, ya. Yang penduduk langit, penduduk bumi, yang di lautan pun berdoa kepada dia, berdoa kebaikan kepada dia, ya. Siapa yang tidak mau mendapatkan keutamaan yang luar biasa ini? Dengan hanya menuntut ilmu agama, keikhlasan kita dalam menuntut ilmu agama, kita sudah mendapatkan keutamaan yang banyak yang luar biasa ini, ya. Untuk itu kita harus istisyar, harus merasa subhanallah, merasa kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama merupakan nikmat yang luar biasa. Maka dari itu nanti kita akan mempelajari adab, ya, supaya kita itu ketika menuntut ilmu agama tidak sombong, saling menghormati, ya. Seperti itu. Itu gunanya dalam mempelajari adab menuntut ilmu agama. Nah, semoga bermanfaat materi yang diberikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya, digolongkan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu semangat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.